Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kami mendengar dan menyimak video yang beredar di media sosial mengenai kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Rumah Pancasila ingin menanggapi pada poin yang pertama, ketika ada seorang ayah yang menganiaya anaknya sendiri, anak kandungnya, maka itu bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Di pasalnya yang pasal 80 ya, itu ancaman pidananya yaitu 3 tahun dan atau denda maksimum adalah 72 juta rupiah. Nah, jadi sahabat Rumah Pancasila, ketika kita mempunyai anak, ya haruslah kita jaga itu sebagai berkat dan rahmat yang daripada Al-Khaliq yang harus dijaga dan dipelihara secara baik dan benar. Poin yang kedua, kekerasan itu merupakan komunikasi bisu yang paling nyata. Nah, sebagai manusia harusnya komunikasi itu menjadi komponen atau instrumen yang penting untuk menjalin suatu solidaritas sosial tertentu. Tetapi ketika manusia menggunakan atau meletakkan komunikasi itu di bagian paling belakang, maka yang muncul adalah kekerasan. Ya, jadi sahabat Rumah Pancasila, ketika kita sudah menaruh komunikasi itu di bagian paling belakang, maka kemungkinan paling besar yang akan muncul adalah kekerasan. Sama yang beredar di media sosial terkait video ini, ketika seorang ayah memukul dan menganiaya anaknya, itu merupakan kesalahan ketika komunikasi itu ditaruh di bagian paling belakang. Poin yang ketiga, tentu kita tidak dapat benarkan dan patut tindak tegas seorang ayah yang menganiaya anaknya, karena itu merupakan perbuatan yang immoral. Seharusnya seorang anak ini dapat berkembang di suatu keluarga yang baik, berkembang secara patut dan benar, dan didikan yang perlu dan cukup untuk dia berkembang sebagai manusia. Tetapi karena kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, maka dia terhambat baik secara psikologis maupun secara traumatisasi tertentu yang dialami oleh seorang anak tersebut. Poin yang keempat, sahabat Rumah Pancasila, kita ingatkan lagi bahwa anak itu sebenarnya tidak terlalu butuh harta kekayaan dari orang tuanya, ya. Karena di video ini seorang ayah ini adalah seorang yang cukup punya jabatan dan cukup punya harta kekayaan yang secara finansial melebihi rata-rata. Nah, ayahnya mungkin menganggap bahwa ketika saya mempunyai harta kekayaan tertentu, saya bebas untuk melakukan apapun, sampai menganiaya anaknya pun itu merupakan tindakan yang benar menurutnya. Tetapi kita perlu ketahui bahwa seorang anak itu sebenarnya tidak selalu butuh harta kekayaan dari orang tuanya. Yang selalu dia butuhkan setiap saat dan setiap waktu adalah kasih sayang dari orang tuanya. Di keluarga, berkembang di keluarga yang secara finansial sederhana pun, ketika didikannya bagus dan tepat, dia bisa menjadi seorang yang berhasil. Misalnya SBY, Jokowi dulu hidup secara finansial kurang dari rata-rata, tetapi ketika dididik dengan baik dan tepat oleh orang tuanya, dia bisa menjadi manusia dan bisa berguna bagi orang lain. Nah, itu yang perlu kita simpan di dalam memori kita, di dalam memori sosial kita, sehingga pendidikan bagi anak itu adalah primum et summum bonum, yaitu keutamaan yang tertinggi. Jangan lupa sahabat Rumah Pancasila tetap berbuat baik, terutama terhadap kaum-kaum yang rentan ya, seperti perempuan, seperti anak, itu harus diberi perhatian lebih. Jangan lupa tetap simak video-video yang diupload oleh Rumah Pancasila. Buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.